Ramadan. Ramadan selalu kita sebut sebagai bulan istimewa. Sangat banyak sebutan yang disampaikan oleh para ulama Islam tentang istimewanya Ramadan. Ada yang menggunakan ilustrasi kisah, ada yang menggunakan ilustrasi peristiwa atau sekeliling, ada yang menggunakan sudut bahasa. Tentu juga akan pasti menggunakan dalil dalam syariat Islam. Semua itu untuk memaknai lebih dalam tentang Ramadan. Selamat datang di Ramadan Kalibrasi Rasa, tempat memberi inspirasi. Para ulama Islam menjelaskan tentang Ramadan, dan memang Ramadan ini kan syariat yang istimewa untuk umat Nabi Muhammad SAW. Dan di sana ada begitu banyak keistimewaannya. Memaknai kedalamannya, para ulama mencoba untuk mengenalkan dengan cara, dengan jalan dan pintu yang mudah dipahami oleh masyarakat kita. Ada banyak hal, dan ini juga sebenarnya menjadi kebiasaan para ulama ketika mereka mengkaji sesuatu dimulai dari pemaknaan bahasa, atau mengkaji sesuatu berlandaskan pada sejarahnya. Nanti semua ini akan ada hubungan sangat erat dengan makna secara syariat. Tidak terpisahkan itu. Jadi ketika syariat Islam, Al-Quran, hadis Nabi, itu semua akan menjelaskan ini makna sesungguhnya dalam syariat. Tetapi makna sesungguhnya dalam syariat pasti tidak terpisahkan dari makna bahasa, sejarah peristiwa itu, atau sejarah sesuatu itu. Itu akan saling menguatkan. Andai kita pahami sesuatu dalam syariat ini seperti pemahaman itu, maka alangkah kuatnya dan begitu dalamnya makna yang kita dapatkan. Sayangnya bukan itu yang kita lakukan. Ramadan, kita mungkin yang sering kita dengar, Ramadan itu kita sering dengarkan makna dari Ramadan secara bahasa dari kata romdo, yang artinya musim panas. Kemudian nanti dimaknai bahwa musim panas itu akan menggugurkan, dan itu menggugurkan dosa-dosa kita. Di Ramadan itu menggugurkan dosa-dosa kita karena sangat panas. Itu tidak salah. Bahkan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala menyampaikan itu dalam Fathul Bari, dalam penjelasan beliau. Begitulah para ulama kita menjelaskan Ramadan dari sisi bahasa, dan itu kemudian diambil hikmahnya. Karena sekali lagi, tidak ada yang kebetulan. Pilihan nama yang dipilih oleh syariat Islam, dan itu menjadi makna khusus, makna yang istimewa, makna yang lebih dalam ketika kita hubungkan antara bahasa dan syariat. Kata Ramadan itu ada banyak makna sebenarnya. Salah satu yang kita pahami bahwa Ramadan itu adalah rombo, artinya panas terik. Itu tidak salah. Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa bisa jadi saat itu penamaan pertama kali dinamai Ramadan itu di awal musim panas. Jadi musim panas baru masuk, dan itu terus makin ke sana makin panas. Dari hari ke hari makin panas. Dan kemudian oleh beliau dan juga para ulama lain dimaknai bahwa panasnya itu kalau Ramadan panas, itu membakar dosa-dosa. Kita tahu Ramadan, dan begitu banyak tawaran ampunan dosa, dan itu yang kita perlukan dalam hidup kita, karena tidak ada kita yang tidak salah dalam hidup. Tidak ada kita yang bersih dari dosa, sehingga kita perlu ampunan, dan itu tawaran sepanjang Ramadan. Ampunan itu kita bisa lihat betapa untuk mendapat ampunan di bulan Ramadan itu perlu panas. Apa panas itu? Panas itu adalah kita di siang hari itu tenggorokan kita tercekik oleh
panasnya haus. Perut kita rasa panas karena tidak kunjung kemasukan makanan. Dan lelah, panas mata kita. Harus selalu melek di malam hari karena sholat-sholat panjang. Karena dzikir dan tilawah-tilawah panjang kita. Itu dengan mata yang terjaga dan melek yang kemudian membuat kita panas. Panas mata kita harus selalu terbuka. Tapi tidak ada yang sia-sia. Karena itu tukarannya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar. Inilah makna dibalik ketika kata Ramadan itu berasal dari kata romdo, ya artinya adalah musim panas atau awal musim panas. Justru kalau awal musim panas kita boleh tambahi bahwa kalau Ramadan awal musim panas itu artinya dari hari ke hari semakin panas, semakin panas, semakin panas, semakin panas. Dan yang ujung itu yang paling panas. Nah, itulah yang kita rasakan. Ramadan juga begitu. Bukankah Ramadan di 10 hari terakhirnya terasa paling panas sesungguhnya. Karena bukan terik mataharinya, bukan. Tetapi ibadahnya begitu kuat. Bahkan iktikaf itu meminta kita untuk menyapih dunia. Itu artinya panas. Selama ini kita bergaul berinteraksi dengan dunia. Jadi kalau kita belum merasakan panasnya 10 hari terakhir dalam diri kita, perjuangan kita menyapih dunia, jangan-jangan tawaran ampunan itu bukan untuk kita. Tapi kemudian ternyata Ramadan itu ada makna lain selain itu. Secara bahasa ada yang maknanya adalah ada dari kata yarmuduna aslihatahum. Ramad al-aslihah itu artinya menajamkan senjata. Jadi kalau kita punya pisau, kemudian pedang umpamanya, senjata-senjata itu kita tahu diasah. Nah itu, diasah kemudian menjadi tajam. Itu namanya yarmudun. Dari kata Ramadan itu adalah menajamkan mata senjata, mata pisau itu. Dan itu yang diungkap ya, bahwa Ramadan itu memang menajamkan. Menajamkan apa? Menajamkan mata spiritual kita, menajamkan rasa kita, menajamkan kepedulian kita. Jadi Ramadan mengajari semua itu. Mungkin itu artinya 11 bulan itu menumpulkan semuanya. Bisa jadi tumpullah rasa kita. Kita sibuk dengan urusan diri sendiri sehingga kepedulian kita menjadi tumpul. Atau spiritual kita menjadi payah karena kita sibuk dengan mencari harta dan dunia. Apapun, Ramadan mengasah ulang, diasah ulang, terus diasah. Dan kemudian tujuannya supaya tajam. Ketajaman itulah yang membuat kita layak untuk hidup istimewa di 11 bulan setelah Ramadan. Itu yarmuduna aslihatahum. Jadi mereka menajamkan. Jadi kata Ramadan ternyata maknanya menajamkan. Menajamkan. Semua jadi tajam. Luar biasa. Kemudian kita boleh juga mencoba untuk menghubungkan ini umpamanya dengan apa yang disampaikan oleh ulama seperti Imam Ibnu Jauzi rahimahullah taala yang menyampaikan bahwa Ramadan itu seperti Nabi Yusuf. Jauh sekali bukan? Bicara Ramadan tiba-tiba bicara Yusuf. Tapi ada titik temunya. Titik temunya adalah angka 12. Mengapa? Karena jumlah bulan dalam setahun itu 12. Dan Yusuf itu 12 bersaudara. 12. Kemudian kenapa Yusuf adalah Ramadan? Karena Yusuf adalah anak terbaik. Sebagaimana Yusuf adalah anak terbaik dari 12 bersaudara, Ramadan adalah bulan terbaik dari 12 bulan yang ada. Sayyidus syuhur, itu tuannya bulan-bulan. Ini adalah bulan terbaik. Yusuf alaihissalam itu ternyata dia terbaik dibanding saudara-saudaranya. Para ulama menjelaskan bukan hanya tampan wajahnya, tetapi juga tampan hati dan akhlaknya. Kalau itu disamakan oleh Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala,
Itu artinya bahwa Ramadan itu akan menampankan semuanya. Fisik kita akan menjadi lebih kuat, sehat, dan indah. Ternyata bukan itu. Ada yang lebih penting daripada itu, yaitu jiwa, hati, dan akhlak kita. Yang akan menyelamatkan kita, itu akan diindahkan oleh Ramadan itu. Termasuk ditajamkan. Ditajamkan semua. Dan dibuat jadi sangat indah. Ini juga pemaknaan juga tentang Ramadan. Kalau ini dengan ilustrasi. Ternyata Ramadan juga punya makna lain. Ini agak berbeda dengan Ramadan kalau diambil dari kata romdot. Karena kita tahu bahwa, kita saja tahu, mungkin bagi mereka yang sudah melewati Ramadan sekian kali, dia bisa merasakan bahwa Ramadan itu musimnya tidak selalu sama. Kan kadang-kadang musimnya hujan, kadang musimnya musim panas. Karena terus bergeser secara Masehi. Terus bergeser sehingga musimnya tidak sama. Dan begitu pula wajar ketika penjelasan ulama yang mengatakan bahwa Ramadan itu sempat diganti namanya dulu, karena perlu diketahui bahwa bulan-bulan itu bukan Nabi Muhammad yang menamai, tapi bulan-bulan itu sudah dinamai oleh masyarakat Arab. Ramadan itu sempat diganti namanya menjadi Zahir. Zahir itu artinya tumbuh, itu mekar. Dari kata zahr, kata zahra artinya bunga. Nah, itu mekar. Dan itu maknanya adalah bahwa dengan digantinya nama itu, sempat diganti nama Zahir itu karena Ramadan itu saat itu ada di musim mekarnya bunga. Nah, itu musim semi. Kalau ini para ulama Islam sudah menyampaikan itu. Mereka mengatakan bahwa Ramadan itu Masya Allah, musim seminya orang-orang beriman. Rabiul Mu'min, musim seminya orang-orang beriman. Jadi Ramadan, Rabiul Mu'min, musim seminya orang-orang beriman. Di sana semua bunga bermekaran. Di sana semua ketaatan itu tumbuh. Rumputan di musim penghujan, dia tumbuh sedemikian luar biasa dan menghijau di mana-mana sepanjang mata memandang. Hati-hati terbuka. Bahkan yang mungkin tertutup di 11 bulan, Allah bukakan di bulan Ramadan. Jadi bertumbuh, mekar. Semua terlihat indah dalam ketaatan, nyaman dalam kebaikan. Itu ternyata makna yang berikut tentang Ramadan. Tidak hanya di situ, ternyata ada makna lain tentang Ramadan. Disampaikan bahwa Ramadan itu ternyata juga punya makna adalah akhir musim panas. Kalau Imam Ibnu Hajar tadi menjelaskannya awal musim panas, sehingga makin hari makin panas, makin panas, makin panas. Kalau ini sudah turun, sudah terakhir musim panas, kurang lebih itu hari terakhir musim panas, kemudian berganti musim menjadi musim gugur. Nah, musim gugur ini apa? Ini lebih dekat juga dengan menggugurkan dosa dan segala macam. Musim gugur itu efek dari musim panas sebelumnya, kemudian pohon harus bertahan hidup, segala macam, kekurangan air, dia harus menggugurkan dedaunan, begitu teorinya. Kalau kita boleh simpulkan, kalau kita lihat ke atasnya, pepohonan tidak ada daunnya semua. Kering, itu hanya ranting-ranting yang kering yang terlihat. Pohon dia ranting-ranting, tapi tanpa warna hijau yang indah yang selama ini kita kenali. Tanpa bunga warna-warni yang biasa kita jumpai di musim semi. Tetapi, tidakkah kita melihat keindahan lain? Satu keindahan pohon dengan ranting tanpa daun. Itu keindahan. Ada yang bisa menikmati mungkin. Tapi ada tawaran yang lain. Sekali waktu jangan hanya melihat ke atas, lihatlah ke bawah. Supaya kita punya sudut pandang lain tentang sebuah keindahan. Lihat Anda ke bawah, kalau musim gugur, ketika ada daun warnanya umpamanya menguning warnanya, semua
gugur daun-daun pepohonan yang ada di tempat itu sejauh mata memandang itu bisa menjadi sangat indah tuh, tapi di bawah. Mungkin warnanya kuning keemasan, mungkin kuning, indah, mungkin. Ini tentang masalah, bagaimana indahnya. Mungkin kita boleh maknai tentang Ramadan sebagai musim gugur, selain menggugurkan dosa, setelah upaya panjang dengan bertahannya kita di musim panas, gitu ya, musim panas, kemudian kita gugur dosa-dosa kita. Tetapi juga bahwa Ramadan itu ternyata mengajari kita tentang sudut pandang keindahan. Jangan hanya terpaku pada satu keindahan, karena banyak keindahan Allah tebarkan di bumi ini. Jangan sempit. Bumi Allah luas. Gitu. Mengapa Anda sempit? Mengapa kita tidak bisa memandang sesuatu indah dengan cara yang berbeda? Yuk kita lihat keindahan itu. Kalau dari sudut ini tidak terlihat indah, coba lihat dari yang lain. Dan itu bermanfaat di seluruh kehidupan kita. Jangan hanya melihat kesalahan dan aib seseorang. Coba lihat, siapa tahu dia punya kebaikan. Nah, itu contohnya. Ada keindahan dari sisi yang lain. Ramadan mengajari kita tentang semua itu. Apapun, yang manapun, mau Ramadan itu adalah menggugurkan dosa-dosa sebagai musim panas, awal musim panas. Atau dia bermakna menajamkan senjata. Atau dia bermakna musim semi dengan indahnya bunga-bunga yang sedang mekar. Atau musim gugur yang menawarkan keindahan dengan cara pandang yang berbeda. Yang manapun, yang jelas Ramadan istimewa. Mari kita nikmati semua itu, karena Ramadan itu ternyata memberikan begitu dalam makna dalam hidup kita, sedalam semua makna yang disampaikan oleh para ulama kita. Yang manapun, Ramadan kita harus sangat indah dan istimewa. Ini inspirasi saya. Mana inspirasinya?